Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas C Psikodiagnostik, di mana pada video ini kami akan membahas mengenai norma dalam pengetesan psikologi, yaitu materi secara umum dan norma alat tes kepribadian dan nilai. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4, yang terdiri dari Syarul Saleh, Andi Zakia Syafira, Andi Reski Nurul Safitri, Rizkia Ruhialwati, Andi Siti Zakia N. Pangerang, Anissa Tri Marifa, dan Anwar Gandhi. Selanjutnya, masuk pada pembahasan pertama, yaitu materi norma secara umum. Norma dalam tes psikologi merujuk pada standar atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi hasil tes. Norma dapat didefinisikan sebagai tingkat kinerja atau perilaku yang diharapkan dari individu dalam populasi tertentu, seperti usia atau jenis kelamin tertentu. Secara umum, norma dapat diartikan sebagai nilai rata-rata atau standar deviasi dari hasil tes dari sekelompok orang yang mewakili populasi yang sama dengan individu yang sedang diuji. Norma dapat digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan hasil tes kelompok dan dapat membantu dalam menentukan apakah hasil tes individu tersebut tergolong dalam kategori yang normal ataupun tidak. Norma dapat dikatakan penting dalam tes psikologi karena memberikan cara untuk membandingkan hasil tes individu dengan kelompok yang sama, yang memungkinkan penilaian objektif tentang kemampuan ataupun karakteristik individu. Norma juga membantu memastikan bahwa tes yang digunakan secara konsisten dan adil untuk semua orang yang diuji. Namun, penting untuk dicatat bahwa norma hanya dapat digunakan secara efektif jika mereka relevan dengan populasi atau kelompok yang diuji. Oleh karena itu, norma yang digunakan dalam tes psikologi harus disesuaikan dengan karakteristik demografis, budaya, atau lingkungan tempat tes dijalankan. Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ada dua. Yang pertama ada norma perkembangan. Adalah suatu cara untuk menafsirkan skor tes atau pengukuran dengan memberikan indikasi tentang tingkat perkembangan individu. Skor mentah yang dihubungkan dengan suatu norma perkembangan memperlihatkan sejauh mana perkembangan individu. Lebih digunakan untuk tujuan deskriptif pada studi klinis individual. Berikut beberapa jenis norma perkembangan. Yang pertama ada mental age atau usia mental. Yang kedua ada grade equivalence atau kesetaraan kelas, dan yang ketiga ada ordinal scales atau skala ordinal. Jenis yang kedua ada norma kelompok, adalah suatu cara menafsirkan skor tes dengan membandingkannya dengan performa sekelompok subjek pada tes tersebut. Kelompok subjek sama dengan kelompok standarisasi. Penilaian dilakukan dengan melihat kedudukan subjek dalam penyebaran skor kelompok. Kedudukan subjek dalam pengukuran kelompok standar menggambarkan kedudukan subjek dalam penyebaran populasi. Berikut beberapa jenis norma dalam kelompok. Yang pertama ada persentil, yang kedua ada standar skor atau C-score, dan yang ketiga ada T-scale. Yang pertama, norma tes kepribadian. Norma tes kepribadian merujuk pada standar atau nilai yang digunakan untuk menilai hasil tes kepribadian seseorang. Norma ini dibuat berdasarkan hasil pengujian pada sampel populasi yang representatif sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perkembangan untuk mengevaluasi hasil tes kepribadian individu. Fungsi norma tes kepribadian antara lain, yang pertama, membandingkan hasil tes individu dengan norma yang telah ditetapkan sehingga dapat mengukur sejauh mana karakteristik kepribadian seseorang tersebut relatif normal atau abnormal. Yang kedua, menentukan apakah seseorang memiliki tingkat kepribadian yang lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata populasi. Yang ketiga, memungkinkan penelitian untuk membandingkan hasil tes kepribadian dari kelompok yang berbeda seperti usia, jenis kelamin, budaya, atau sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir,
Yang keempat, membantu dalam mengembangkan tes kepribadian yang lebih baik dan lebih akurat dengan mengumpulkan data dari populasi yang lebih besar dan beragam. Norma umum dalam tes kepribadian. Dalam tes kepribadian, ada beberapa aturan atau norma umum yang harus dipatuhi oleh psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Yang pertama, norma standar. Para psikolog harus menggunakan tes kepribadian yang telah diuji dan dikembangkan dengan standar yang tinggi, serta memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Artinya, alat tes atau instrumen tes yang akan digunakan dalam tes kepribadian haruslah teruji dan memiliki standar yang tinggi, sehingga hasil tes dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, norma populasi. Tes kepribadian harus diuji pada sampel yang representatif dari populasi yang akan diuji. Misalnya, jika tes akan digunakan pada orang dewasa, maka tes juga harus diuji pada populasi orang dewasa, karena sampel akan mewakili nilai-nilai populasi yang akan diuji. Ketiga, norma interpretasi. Psikolog harus memiliki pemahaman yang memadai tentang tes kepribadian yang digunakan dan menggunakan interpretasi yang tepat terhadap hasil tes. Artinya, psikolog ataupun ilmuwan psikologi harus memiliki pengetahuan ataupun pemahaman yang memadai mengenai tes-tes kepribadian, serta interpretasi atau penjelasan mengenai hasil-hasil dari tes kepribadian tersebut. Keempat, norma kerahasiaan. Psikolog ataupun ilmuwan psikologi harus memastikan bahwa hasil tes kepribadian hanya digunakan untuk tujuan evaluasi psikologis dan tetap dirahasiakan, misalnya seperti seleksi masuk kerja. Dan data ataupun hasil dari tes kepribadian harus dirahasiakan, kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum seperti persidangan dan untuk kesehatan pasien. Norma umum dalam tes kepribadian. 5. Norma penggunaan data yang menyatakan bahwa tes kepribadian tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya alat evaluasi psikologis dalam membuat keputusan yang signifikan. Ini berarti bahwa hasil tes kepribadian sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan keputusan penting, seperti penerimaan kerja atau penolakan asuransi. 6. Norma kesetaraan yang menekankan bahwa psikolog harus memastikan bahwa tes kepribadian yang digunakan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, seperti suku, gender, atau agama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tes kepribadian tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu. 7. Norma ketepatan yang menyatakan bahwa psikolog harus memastikan bahwa hasil tes kepribadian digunakan secara akurat dan tepat untuk tujuan evaluasi psikologis yang ditetapkan. Dalam hal ini, psikolog harus memastikan bahwa tes kepribadian yang digunakan relevan dengan tujuan evaluasi psikologis yang ditetapkan dan bahwa hasilnya diinterpretasikan dengan benar dan sesuai dengan konteks yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil tes kepribadian memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk evaluasi psikologis. Norma tes nilai. Norma tes nilai adalah standar yang digunakan untuk mengevaluasi dan menafsirkan hasil tes. Norma tes nilai ini mencakup distribusi skor dari populasi yang diuji, yang dihitung dan diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang membuat tes. Norma tes nilai biasanya dinyatakan dalam bentuk persentil atau skor rata-rata dan standar deviasi. Adapun fungsi norma tes nilai yaitu untuk memberikan perbandingan atau acuan bagi individu yang diuji untuk melihat sejauh mana mereka berhasil dalam tes tersebut. Dengan menggunakan norma tes nilai, kita dapat menentukan apakah hasil tes seseorang berada di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau sejajar dengan populasi yang diuji. Hasil yang sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan belajar siswa, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan keterampilan individu, serta membentuk dalam proses pengambilan keputusan seperti seleksi penerimaan mahasiswa atau karyawan. Norma umum dalam tes nilai. 1. Norma rata-rata. Norma rata-rata digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari sekelompok individu yang telah menjalani tes. Nilai rata-rata ini dapat digunakan untuk membandingkan prestasi individu dengan prestasi kelompok secara umum. 2. Devisi standar. Devisi standar digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai dari seseorang individu dari rata-rata nilai kelompok. Semakin besar
deviasi standar, semakin besar variasi dalam nilai individu dalam kelompok. 3. Persentil. Persentil digunakan untuk membagi kelompok individu ke dalam 100 bagian yang sama besar berdasarkan peringkat nilai mereka. Contohnya, individu yang mendapatkan nilai dalam persentil ke 90 artinya nilai mereka lebih tinggi daripada 90% dari individu lain dalam kelompok yang sama. 4. Skor. Skor Z digunakan untuk membentuk beberapa jauh nilai seseorang dari nilai rata-rata dalam satuan standar deviasi. Skor Z positif menunjukkan nilai di atas rata-rata, sedangkan skor Z negatif menunjukkan nilai di bawah rata-rata. 5. Norma acuan. Norma acuan digunakan untuk membandingkan nilai individu dengan kelompok. Acuan yang dianggap mewakili populasi yang lebih luas. Norma acuan dapat berupa norma nasional atau internasional. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 4 yang membahas materi mengenai norma dalam pengetesan psikologi, yaitu materi secara umum dan norma alat tes kepribadian dan nilai. Kami sangat berharap teman-teman sekalian dapat memahami dan mengerti dari penyampaian yang kami paparkan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.